Selamat malam pemirsa, 10 rumah di asrama polisi Polsek Balaraja Tangerang, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah saat mayoritas penghuni masih tertidur lelap. Bersama saya, Arlisa, inilah News Malam selengkapnya untuk Anda. Ya Allah, asrama polisi samping Polsek Balaraja. Api melalap 10 unit rumah di asrama yang dihuni anggota Polsek Balaraja, Tangerang, Banten Sabtu pagi. Balaraja untuk saat ini dalam proses pemadaman oleh sektor Balaraja dan akan dibantu oleh... Penghuni rumah pun panik dan langsung bergegas menyelamatkan diri. Banyaknya material kayu dan aliran listrik yang masih menyala membuat api cepat membesar. Yang terbakar asrama kepolisian, api masih merah. Demikian laporan dari TKP. 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 4 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Informasi awal ini masih diberikan, tapi menurut saksi yang melihat, informasi awal ini dari rumah yang paling pojok, ya, rumah pojok yang mepet ke SPBU ini, itu percikan api dilihat dari atap rumah, dimungkinkan akibat arus pendek atau korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran, sehingga kemudian merembet ke rumah-rumah yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Banjir bandang yang menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya 15 kecamatan di 3 kabupaten kota masih terendam hingga akses jalan terputus dan juga pusat perekonomian lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo, sebanyak 12.487 jiwa tersebar di 7 kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, Hulon Talangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Tengah, dan Kota Utara terdampak banjir. Sementara warga yang terdampak di Kabupaten Gorontalo sebanyak 19.513 jiwa tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Tabongo, Batu Daat, Telaga Haya, dan Tilango. Akibat kejadian ini ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Pencarian dan evakuasi korban longsor tambang ilegal di Bone Bolango, Gorontalo dihentikan pada Sabtu sore. 15 orang masih dinyatakan hilang. Setelah berlangsung selama 7 hari, pencarian dan evakuasi korban longsor di tambang ilegal Suawa Timur Bone Bolango, Gorontalo dihentikan pada Sabtu sore. Di hari terakhir ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah lagi. Penghentian operasi telah melalui rapat bersama tim terkait, mulai dari TNI, Polri, hingga pemerintah provinsi. Tercatat ada 136 orang yang sudah berhasil turun dari lokasi longsor. Sampai dengan hari ini penutupan operasi SAR, korban meninggal berjumlah 27 orang, selamat 283, yang masih dalam pencarian 15, jadi jumlah total 325. Meski telah ditutup, masih ada 15 orang yang dinyatakan hilang. Sementara total korban meninggal mencapai 27 orang. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faisila Hasan, iNews melaporkan.
Ratusan warga Desa Jarak Kediri, Jawa Timur saling siram dan berebut gunungan di sumber air Ubalan. Kegiatan ini digelar sebagai wujud syukur warga atas mengalirnya sumber mata air ke sawah dan ladang meskipun di musim kemarau sekalipun. Kegembiraan dan antusiasme menyelimuti ratusan warga Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mereka rela berdesakan dan basah-basahan berebut gunungan yang berisi hasil bumi di tengah sumber air Ubalan. Tak hanya berebut gunungan, anak-anak pun juga ikut bergembira dengan saling mencipratkan air. Tradisi tahunan ini disebut Kubur Ubalan yang melambangkan rasa syukur atas mengalirnya sumber mata air ke sawah dan ladang meski di musim kemarau sekalipun. Ya teman-teman semua bebas. Berebut apa saja Mbak? Ya termasuk ayam, hasil bumi. Ya. Biar apa Mbak? Ya biar insya Allah cita-citanya biar masyarakat seluruh Kabupaten Kediri intinya ya hidup adil dan makmur. Gitu. Jadi harapannya air tetap bagus, air tetap lancar sehingga petani bisa menjalankan kegiatannya tanpa kekurangan air. Jadi permohonan yang pertama supaya segera diberi hujan. Selain wujud syukur akan sumber air yang melimpah, kegiatan ini juga sebagai wujud syukur atas hasil panen selama setahun terakhir. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Satu hari jelang penutupan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran diserbu oleh ribuan pengunjung. Jelang penutupan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran diserbu pengunjung. Salah satu tujuan favorit pengunjung adalah area kuliner yang menjual beragam jajanan mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Selain area kuliner, antusiasme pengunjung juga terlihat mengunjungi berbagai tenan, mulai dari produk kecantikan, pakaian, hingga perlengkapan otomotif. Penutupan Jakarta Fair 2024 akan digelar pada esok hari 14 Juli 2024. Untuk mengetahui kondisi terkini PRJ 2024 jelang penutupan esok hari, kami sudah terhubung dengan Faisal Rinaldi dari JI Expo Kemayoran Jakarta. Selamat malam Faisal, ada hal seru apa saja satu hari jelang penutupan? Ya halo Arista dan juga pemirsa, selamat malam. Jika bisa kami gambarkan untuk suasana atau situasi terkini di Pekan Raya Jakarta atau JI Expo Kemayoran 2024 pada malam ini sangatlah ramai dan antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Kami memantau di area kuliner. Memang di sini masyarakat ini bisa dilihat di belakang saya Arista, memang sangatlah ramai berlalu lalang untuk mencari kuliner yang akan dibelinya. Karena memang untuk malam ini atau untuk saat ini kami melaporkan langsung dari area kuliner. Nah, di sini Arista memang ada berbagai macam kuliner yang dijual begitu, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Nah, di sini kami mantau Arista memang ada berbagai makanan yang dijual seperti misalnya kerak telur, itu makanan khas Betawi, kemudian juga ada siomay, es krim dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dan ini menjadi area yang menjadi favorit masyarakat ataupun pengunjung dari Pekan Raya Jakarta. Selain itu Arista dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula selain area kuliner, memang masyarakat ataupun pengunjung di sini juga bisa berburu produk-produk yang memang pada malam ini menawarkan harga atau potongan harga atau diskon yang gede-gedean ini Arista. Di mana untuk produknya yang memang ditawarkan di sini ada produk kecantikan, kemudian juga pakaian dan juga perlengkapan otomotif dan juga masih banyak yang lainnya Arista. Nah, memang jelang penutupan PRJ ini yang akan dilaksanakan atau akan diagendakan pada besok Minggu 14 Juli 2024, memang pada H-1 ini atau pada malam ini memang masyarakat ini membanjiri kawasan JI Expo Kemayoran pada malam ini Arista. Bisa dilihat di belakang saya Arista, memang saat ini
masyarakat semakin malam semakin ramai. Ini dua kata yang bisa digambarkan dari suasana pada malam ini, Arista. Sementara itu juga dapat kami informasikan pula, memang tadi sebelum kami melaporkan ini kepada Anda dan juga pemirsa, memang sempat diadakan atau pertunjukan drone yang memang menampilkan sejumlah sketsa. Tadi juga sempat ditampilkan dalam drone tersebut tulisan dari Jakarta Fair, kemudian juga sketsa wajah, dan ini yang menampilkan langit-langit J-Expo Kemayoran pada malam ini. Tentunya masih banyak menarik lainnya pada malam ini, Arista, di Jakarta Fair jelang penutupan yang akan dilaksanakan pada besok. Kita nantikan, Arista dan juga pemirsa, penutupan dari Jakarta Fair J-Expo Kemayoran yang akan dilaksanakan pada besok, Minggu 14 Juli 2024. Demikian, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Faisal, dan selamat jalan-jalan dan juga selamat berbelanja di PRJ. Aib saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Keberadaannya kini dipertanyakan. Ainus Malam akan segera kembali. Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau novum telah disiapkan tim kuasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Peggy Setiawan sebagai dokumen tambahan. Gugurnya status tersangka Peggy diyakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka. Saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka, tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya. Sementara itu, mantan tersangka kasus Vina Peggy Setiawan juga mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk bersaksi dalam persidangan Saka Tatal. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu. Namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ya, jika memang dibutuhkan. Tapi jika memang dibutuhkan, ya mungkin saya tidak bisa karena jika memang dibutuhkan. Karena ini bukan ranah saya gitu. Karena saya sudah ada terkaitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aib saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan Eki dan Vina di Cirebon. Keberadaannya saat ini dipertanyakan. Namun pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Aib masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aib yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon kini menghilang. Warga Kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, Aib sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya sejak kesaksian Aib yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina. Udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aib emang suka kesini tapi jarang muncul kesini. Ya namanya anak itu di mana aja kan. Itu. Terus udah terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya, suka. Dia udah ada.
Keluarga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa Aep. Bahkan keluarga menyebut Aep memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang keseharian Aep. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Keterangan tidak benar yang diberikan dalam persidangan bisa membuat seorang saksi dipidana. Tidak hanya saksi, aktor intelektual di balik kesaksian palsu tersebut juga bisa terseret hukum. Berikut keterangan pakar hukum pidana Jamin Ginting dalam program iNews Sore. Maka kalau dia mengatakan orang itu dan ketahui tidak cukup bukti menyatakan dia sebagai Peggy Peron, ada keterangan yang tidak sesuai, ya, berarti bisa jadi keterangannya tidak benar. Nah, kalau keterangan tidak benar disampaikan dalam persidangan, dalam persidangan di bawah sumpah, maka orang ini bisa dikenakan pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, itu bisa dikenakan pidana di KUHP, begitu. Jadi ada kemungkinan diberikan kena pidana kalau dia keterangannya tidak benar dan dia menghilang. Apa sebabnya dia menghilang? Harusnya dia ada di situ. Ada dua kemungkinan menurut saya hilangnya orang ini. Pertama karena dia takut keterangannya tidak benar, atau karena jiwanya terancam. Ada hal yang menarik saya kira di sini. Kalau dia khawatir terkait dengan ancaman, contohnya ancaman bisa saja ya terjadi dari pihak kepolisian yang melakukan intimidasi, bisa kemungkinan terjadi, atau bisa juga dari pihak keluarga Peggy Setiawan atau pihak keluarga korban, siapapun itu yang mengancamnya, dia bisa pergi ke LPSK, ya, lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga dia mendapatkan perlindungan keamanan dan jiwanya. Sehingga karena apa? Karena jiwanya terancam karena adanya ancaman contohnya mungkin. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti di situ dia baru menerangkan sebenar-benarnya keterangan apanya yang benar atau tidak. Dan dia harus membuktikan keterangannya itu begitu. Baik. Jadi jika seandainya terbukti memberikan keterangan palsu, maka artinya juga harus ditelusuri ya sosok yang dimungkinkan memberikan perintah untuk menyampaikan keterangan palsu terhadap Aep dan Dede ini, Pak Jamin. Iya, jadi orang yang memberikan keterangan palsu didasari pada perintah dari orang lain yang membujuk atau yang menganjurkan dia untuk memberikan yang tidak benar, maka orang yang menganjurkan untuk melakukan tidak benar itu aktor intelektual ya. Dalam hukum pidana itu pasal penyertaan namanya ya, menganjurkan melakukan tindak pidana. Jadi bisa dipidana juga sama dengan orang yang memberikan keterangan. Diusung Golkar untuk mendampingi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024, Yusuf Hamka menyatakan dirinya siap. Selengkapnya, usai jeda. Satu persatu rumah yang diindikasikan sebagai lokasi penggunaan dan peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara digerebek polisi dari unit narkoba Polres Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 alat isap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, tembakau sintesis, alat timbang dan mesin penghitung uang. Polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV dan dekoder yang digunakan para bandar narkotika untuk memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari apabila ada penangkapan atau pergerakan dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun, beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan yang digunakan para pengguna untuk melawan apabila ada penggerebekan dari kepolisian. Barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba. Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba.
paket besar sabu dengan bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit decoder, 1 unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut. Lalu 1 unit alat hitung uang, 11 alat hisap atau bom, 1 senapan angin, 4 air gun, berikut gas CO2, 25 sajam, 1 unit drone, 1 kotak petasan, dan 3 alat hisap. Untuk proses hukum 31 terduga pengedar dan pengguna yang berhasil ditangkap akan dilakukan tes urin dan pemeriksaan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diusung Golkar untuk mendampingi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024, Yusuf Hamka menyatakan dirinya siap jika itu memang keputusan dari pimpinan partai. Hal ini dirinya sampaikan saat kunjungannya ke kediaman Mahfud MD di kawasan Taman Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya konsepnya apa? Seluruh kelurahan. Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, untuk menjadi wakil Bobi Nasution pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Menanggapi hal ini, Bobi menyebut menunggu inisiatif PKB untuk mempertemukan mereka. Nama istri artis Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sedang hangat dibicarakan di dunia perpolitikan Indonesia. Pasalnya, Nagita Slavina diusulkan oleh DPP PKB untuk menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Nasution. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait usai memberikan surat rekomendasi kepada menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Menanggapi nama Nagita Slavina yang akan diduetkan dengan dirinya, Bobi menyebut masih menunggu arahan PKB untuk menindaklanjutinya karena yang mengusulkan nama tersebut adalah PKB. Bobi juga menunggu PKB untuk mempertemukan dirinya dengan Nagita Slavina untuk membahas lebih jauh terkait usulan dari PKB tersebut. Dia kan yang mengusulkan PKB, makanya untuk calon wakil itu kita serahkan dari partai. Ya kalau PKB mengusulkan kemarin, ya kita nunggu arahan dari PKB saja kalau mau mau mempertemukan, mau mendilkan ibaratnya, ya kami nunggu dari PKB. Selain PKB, hingga saat ini Bobi Nasution telah mendapat usungan dari 5 partai politik lain, diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Nasdem. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio dan jajarannya mendatangi kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyambut Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar, dan Bendahara Umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Jajaran petinggi Partai Perindo ini tiba di rumah dinas Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan ini berjalan secara tertutup. Malam ini kami dari Partai Perindo, DPP Partai Perindo dipimpin oleh Mbak Angela langsung sebagai Ketua Harian 1, sudah bertemu bersilaturahmi dengan Pak Ketum Pak Zulkifli Hasan dan jajarannya. Kami sudah membahas banyak strategi terkait dengan pilkada. Karena dari Partai Perindo di pemilu kemarin sudah memenangkan 381 kursi untuk DPRD Provinsi Kota Kabupaten. Dan kami lihat banyak daerah-daerah yang strategis yang potensial untuk bisa bekerja sama dengan Partai PAN, seperti di daerah Maluku, di daerah Indonesia Timur lainnya, dan juga di Bengkulu dan Jambi juga banyak sekali daerah-daerah yang kita lihat. Dan ini adalah kunjungan pertama dari Perindo ke PAN, sedianya di kantor PAN, tetapi karena dari segi jarak, ya akhirnya kita adakan di sini. Ini adalah silaturahim
yang dilakukan dalam rangka kita untuk bekerja sama khususnya di Pilkada 2024. Sobat, upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguh terjadi versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02. Bahwa saya tidak menghilang dari tempat, jadi ada di suatu tempat sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.